ini dari Dikti ya sumbernya. Jadi saya pikir tinggal apa ya, kalau bola itu di depan gawang gitu. Masukkan jadi itu gitu ya. Nah ini sedikit saya ingin sharing bagaimana membangun portofolio dosen besar. Nah, Bapak Ibu, saya jadi dosen pertama itu tahun 2005 CPNS-nya. Jadi waktu itu masih termasuk angkatan-angkatan akhir di mana S1 itu jadi dosen. Saya lupa kalau nggak 2007, sekitar 2007 ya. S1 itu boleh jadi dosen terakhir. Setelah itu harus S2 minimal. Nah, ini saya termasuk yang itu. Ya, jadi CPNS 2005, kemudian setahun kemudian PNS ya, normal, kemudian setahun kemudian asisten ahli. Nah, di tahun yang sama dengan asisten ahli itu saya berangkat S2 ke Jerman, kemudian pulang sebentar 2 bulan karena mengurus visa ya, S3 ke Swiss. Nah, kemudian pulang 2011. Nah, 2011 ke 2014 ini ada gap sekitar 3 tahun. Ini masih asisten ahli nih Bapak Ibu posisinya. Ya, jadi 2011 masih asisten ahli. Nah, jadi 2014 baru rektor. Ini ada gap 3 tahun. Kenapa? Di sini saya ada masalah. Ada masalah terkait pengajuan kenaikan pangkat. Nah, jadi simulus yang Bapak Ibu bayangkan ada aja ini. Musim kenaikan pangkat itu suka-sukanya ada. Nah, kemudian dari lektor ke lektor kepala, yang normal sekitar 3 tahun. Nah, kemudian dari lektor kepala 2016 ke 2021, ini sekitar yang 4,5 ya, 4,5 atau mendekati 5 tahun. Nah, ini jejak Japung. Jadi saya tidak ada loncat jabatan fungsional, reguler saja. Nah, ada senior nasihatin saya, Dek, jangan loncat, karena loncat itu beresiko. Setelah saya pelajari memang loncat jabatan fungsional itu term and conditionnya tidak mudah, apalagi di aturan-aturan yang lebih baru ke sini semakin diperberat itu kalau loncat. Nah, jadi bagaimana caranya? Saya ngambil ngambil strategi reguler, tapi bagaimana bisa secepat mungkin. Jadi artinya bagaimana kita mempercepat dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala ke guru besar. Kita perpendek jaraknya. Nah, ini sedikit cerita Bapak Ibu. Jadi artinya dari 2011 lulus S3, pengaktifan kembali itu 2012 ya. Nah, jadi jarak ke guru besar berarti dari asisten ahli selesai S3 itu 10 tahun ya, katakanlah 10 tahun ya, 2021. Jadi masih asisten ahli 3A Bapak Ibu ya, kum 100. Nah itu. Nah, seperti biasa kalau kita selesai S2, S3 kan banyak banyak karya ya Bapak Ibu ya. Kita banyak, karena memang sistemnya menuntut di sana seperti itu. Ya, kita banyak publikasi, kita banyak karya. Maka saat itu ketika pulang S3, selesai pengaktifan kembali, saya minta tolong ke bagian kepegawaian, coba tolong dihitung ada berapa nih kumnya yang tersedia. Nah, ternyata setelah dihitung itu 620 ceritanya ya, 620 dari 100. Nah, kemudian 620 tuh enaknya kemana ya? Nah, akhirnya saya coba mengajukan ke lektor kepala 550 dari kum 100. Nah, waktu itu coba ternyata setelah 1,5 bahkan 2 tahun saya itu ditolak. Ya, ditolak karena argumentasinya karya ilmiah selama masa S3 itu nggak bisa diklaim. Nah, sementara saat itu memang masih belum ada kejelasan Bapak Ibu. Di sebagian universitas boleh diklaim bagian dari S3, di sebagian lain nggak boleh. Nah, kebetulan di kami menganut yang tidak bisa diklaim. Jadi saat itu ya udah nggak bisa diklaim sama sekali. Nah, sempat kecewa. Ya, biasalah itu. Sempat kecewa, ya, tapi setelah saya kontemplasi, pikir-pikir lagi, kalau kita kecewa, kita mutung, ya, orang sudah bilang baut ya. Kebetulan saya dari SD sampai SMA ini di Bandung, Bapak. Tapi kuliah ini di Bogor ya, di Bogor. Nah, setelah down begitu, ya, kalau kita down terus-menerus, kecewa, atau bahkan kita menjadi orang yang ya apa istilahnya ya,
ya betul-betul kecewa lah, jadi nggak mau aktif lagi di kampus. Itu yang rugi kita sendiri. Jadi kalau kita kecewa boleh, tapi jangan lama-lama, 1 hari aja lah. Yang kecewa, oke, sedih nggak apa-apa, wajar. 1 hari aja, lama-lama 1-2 hari. Setelah itu kita harus akhirnya setelah itu saya coba kumpulkan mana bagian-bagian riset atau publikasi yang dan juga membuat beberapa ya yang tidak termasuk atau di luar dari karya S3, di luar dari disertasi. Ya, diajukan ulang ke lektor 300 hasil, setelah itu lektor 400. Nah, kemudian ya jadi waktu ditolak itu Bapak Ibu ya, itu saya ambil energi positifnya. Jadi saya waktu itu oke, kalau kita kesel, kita marah boleh, tapi bentuk kekesalannya itu harus dalam energi yang positif. Jadi saat itu oke, saya akan buat karya jauh lebih banyak lagi daripada yang kemarin. Gitu. Ya, meskipun kondisinya tidak mudah karena di Indonesia ya, tapi somehow kita harus cari cara. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa. Nah, terkait dengan mengajukan ke guru besar Bapak Ibu, itu juga ada kendala. Saya sempat sekali ditolak. Jadi saya mengusulkan itu 2019 bulan September ya, 2019. Nah, ini proses di dalam IPB sekitar 9 bulan, cukup lama, mulai dari jurusan, departemen, ya, fakultas, level IPB, berapa tahap. Nah, ini yang nggak mudahnya itu bagaimana kita meyakinkan para guru besar, para senior, ya, bahwa kita itu ya setidaknya bisa dipertimbangkan. Ini nggak mudahnya di situ. Ya. Jadi kalau di bawah umur 40 tahun mengajukan guru besar, itu repotnya, itu apa? Kalau diperiksa, usulannya itu pakai apa istilahnya? Pakai mikroskop atau pakai kaca pembesar. Kita harus betul, tidak ada yang aneh-aneh. Tidak ada kecacatan lah, boleh dibilang. Nah, ini yang nggak mudahnya. Jadi proses di internal IPB 9 bulan, masuk ke Dikti, nah di Dikti ditolak. Ya, ada masalah. Oke, diperbaiki. Setelah diperbaiki, saya sekitar perlu waktu 4 bulan untuk memperbaiki itu. Nah, setelah perbaiki 4 bulan, submit lagi, ya, bulan Desember 2020. Alhamdulillah bulan Maret disetujui. Begitu Bapak Ibu. Jadi, kalau dibilang suka terus enggak juga, banyak suka duka. Bahkan saya bisa cerita masa SMP saya kayak gimana. Nanti kepanjangan ya, tapi nanti kita bisa diskusi. Jadi saya dari track record yang sebetulnya zigzag, khususnya ketika sebelum SMA. Nah, sekarang bagaimana strateginya kalau kita ingin membangun portofolio dosen menuju guru besar? Bapak Ibu yang masih dosen muda, saya pikir banyak ya dosen muda di Paunan dan juga Bapak Ibu semua yang ikut di sini. Kita bisa memulainya dengan studi S3 yang strategis. Studi S3 yang strategis. Strategis itu gimana maksudnya? Nah, pertama bisa karena bidang ilmunya. Jadi bidang ilmu yang kita pelajari, kita tekuni dalam riset S3 kita itu yang frontier, yang futuristik bahkan. Jadi bidang ilmu yang akan berkembang terus ke depan. Oke, ya itu satu. Kemudian yang kedua, ya, baik itu di luar atau di dalam negeri, kita coba cari pembimbing yang bisa membuat kita itu mengoptimalkan potensi kita. Nah, ini baik itu luar maupun dalam negeri Bapak Ibu ya. Jadi tergantung kita dapat beasiswanya di luar atau dalam negeri, apa situasi kita. Mungkin kalau ibu-ibu mau keluar negeri punya potensi sebetulnya, tapi karena pertimbangan keluarga, suami, anak, yang penting kita ketika S3 cari pembimbing yang bisa mengoptimalkan potensi kita, ya, pembimbing. Jadi kita cari nih pembimbing yang bisa itu. Atau satu lagi yang strategis itu yang rankingnya bagus gitu. Universitas yang terkenal misalnya masuk 100 besar dunia misalnya ya. Kalau kita dapatnya beasiswa UDLN ya, atau beasiswa LPDP yang luar negeri ya, bahkan yang top university yang top berapa 20. Saya bersyukur waktu S3 bisa S3 di ETH Zurich ya. Bapak Ibu mungkin nggak tahu ETH Zurich. Kalau bahasa Sundanya ada yang dekat dengan Zurich ya, Zurich.
Tahu Zurich ya Bapak Ibu ya, orang Bandung mas pasti tahu ya. Jadi Zurich ya, Zurich itu di kota ekonomi lah dibilang di Swiss. Itu ETH Zurich itu nama lainnya itu Swiss Federal Institute of Technology Zurich ya. Jadi dia specifically ke natural sciences sama ke engineering sebetulnya. Tapi pertanian ternyata masuk ke dalam salah satu fakultas di sana. Nah itu ETH Zurich ini kalau Bapak Ibu belum tahu itu alma maternya Einstein. Jadi Einstein diplom tuh S1 S2 di sana, kemudian pernah jadi profesor juga di ETH Zurich sebelum dia itu pindah ke Amerika. Jadi kampusnya Einstein. Nah kalau peringkat berapa? Tahun lalu itu peringkat 6 dunia. Kalau sekarang kalau nggak 7, 8 karena naik turun. Dia bersaing memang hampir selalu 10 besar dunia. Kalau di Eropa bersaing sama Cambridge sama Oxford. Jadi susul-susulan. Misalnya kayak tahun lalu yang saya tahu rankingnya itu nomor 1 itu di Eropa Oxford, kedua ETH Zurich, ketiga Cambridge. Nah, ini sering bertukar posisi, saling kejar-mengejar. Nah, saya sangat bersyukur bisa di sana sehingga belajar banyak hal, dibimbing oleh pembimbing yang saya pikir sangat berkompeten ya, sehingga semua itu berkontribusi ke what I'm now. Saya seperti apa saya sekarang. Nah, itu S3. Nah, setelah S3, ini critical point nih Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu naik pesawat ya, meskipun udah setahun lebih nggak naik pesawat mungkin ya, saya juga sama. Jadi kalau udah take off, kita misalnya S3 ini take off. Nah, itu jangan terlalu cepat kita mendaratnya. Kita harus jaga ritme itu. Kita harus menjaga kapasitas pasca lulus. Nah, gimana caranya? Tentunya kita misalnya aktif di hibah penelitian, ya, dari Dikti atau kementerian atau sumber lain dalam dan luar negeri. At least kita punya hibah penelitian 1 per tahun, karena itu yang nanti akan mengakselerasi kapasitas kita khususnya terkait riset dan publikasi dan juga inovasi. Ya, jadi dari riset kemudian nanti publikasi, nanti alur berikutnya ke inovasi. Nanti lebih jauh lagi ya mungkin komersialisasi. Atau kalau kita nggak suka komersialisasi, kita bisa menjadikan temuan kita menjadi public goods, ya. Barang-barang yang misalnya yang virus AstraZeneca itu yang sudah dibebaskan lisensi patennya oleh peneliti dari Oxford misalnya. Ya, kita bisa seperti itu. Nah, ini satu rangkaian. Kalau kita tidak menjaga ritme ini bahaya, Bapak. Ya, nanti kita nggak berkembang. Nah, jadi hibah penelitian kita coba aktif, at least 1 per tahun, ya. Kemudian kita aktif menjalin networking. Nah, kalau seminar itu Bapak Ibu, ya kalau seminar atau conference, ya baik itu nasional atau internasional, saya nggak begitu fokus sama apa yang ingin saya presentasikan. Kalau itu kan kita udah tahu nih, kita presentasi apa itu kita udah tahu. Kita kan riset itu udah tahu isinya. Nah, justru kalau conference itu saya manfaatkan, optimalkan untuk menjalin networking, silaturahim. Ya misalnya ada yang seminar ini, oke, nanti setelah itu kita datengin. Oh, atau presentasi Anda sangat menarik, tukar kartu nama. Nanti kalau ini kapan-kapan ini ya, boleh ya silaturahim. Gitu. Atau bilangnya sih visit ya, maksudnya silaturahim. Gitu. Jadi kita bernetworking di sana, ya. Karena kalau kita banyak silaturahim memperpanjang apa? Rezeki dan usia. Nah, itu ada hadisnya itu. Nah, jadi banyak aja silaturahim, ya, baik itu dengan kolega luar maupun dalam negeri. Nah, itu. Jadi kita ya, nanti dari hibah penelitian networking ini nanti akan larinya ke publikasi, ya. Kemudian juga ke invensi, inovasi. Nah kemudian juga kita coba anggarkan Bapak Ibu itu pelatihan peningkatan kompetensi. Nah tadi saya sampaikan non-degree maksudnya sebetulnya itu pelatihan-pelatihan yang saya ikuti. Jadi saya dalam 1 semester biasanya saya ikut pelatihan ya sebelum COVID ya. Nah, COVID ini kosong lah ya. Jadi sebelum COVID itu ya ketika situasi normal 1 semester sekali saya ikut pelatihan. Pelatihan apa? Ya pelatihan peningkatan kompetensi. Bidang saya peternakan, tapi saya biasanya kalau kita memandang ilmu peternakan dari sudut pandang ilmu peternakan itu sendiri, kita agak sulit melihat sesuatu yang out of the box. Jadi saya coba dari cara berpikir bidang ilmu lain. Misalnya saya ikut pelatihan Big Data Analytics misalnya di University of Malaya.
di Malaysia ya, itu yang menyelenggarakan Faculty of Computer Science, Computing Science and Informatics kalau nggak salah ya. Nah di sana belajarlah data analytics ya, begini ya, selama 2 atau 3 hari. Nah kemudian dari situ kebayang tuh, ternyata bisa dipakai begini. Apalagi yang belajar misalnya ke dapat itu mengenai chemometry ya. Berbagai desain eksperimen, kemudian kita melakukan metodologi, optimasi dan sebagainya. Ini ternyata itu ilmu farmasi untuk meracik obat. Nah ini kan kita belajar gitu. Jadi kita perlu terus meningkatkan kompetensi. Kita anggarkan lah, entah itu dari gaji atau dari hibah riset kan biasanya ada tuh komponen-komponen untuk peningkatan kompetensi. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, ini critical point berikutnya pengelolaan bimbingan. Jadi bimbingan jangan kita anggap sebagai apa ya? Kalau kasarnya mungkin kesakitan ya, kesakitan. Jadi bimbingan itu ya apa ya? Ya kayak kita dokter, bimbingan itu pasien gitu. Jadi kita tuh ngobatin dia, bukan gitu. Kalau saya memandang bimbingan itu sebagai partner in science. Jadi bagaimana kita itu dan bimbingan itu berkolaborasi untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Gitu. Kadang Bapak Ibu, itu ide-ide brilian itu muncul dari mahasiswa kita loh. Nah, kenapa? Kita kan karena sudah sekian tahun, ya, sekian belas atau lebih dari 20 tahun bidang ilmunya itu, sehingga agak sulit melihat out of the box. Ya, kita sudah terframe dengan cara berpikir yang itu aja, ya. Nah, kadang mahasiswa S1 tuh, mereka kan frame-nya belum terlalu terbentuk kuat ya, sehingga mereka kadang pikirannya aneh-aneh gitu. Nah, di antara yang aneh-aneh itu ada yang bagus, ada yang benar-benar bagus. Jadi kita bisa berdiskusi. Jadi sama-sama. Jadi dosen dan mahasiswa itu kolaborator dalam menghasilkan karya-karya yang inovatif dan bermanfaat. Kita coba jauhkan nih feodalisme berlebihan. Memang tetap ada etika, tapi jangan sampai itu feodal bener. Nah kemudian setelah lulus kita jaga silaturahim. Ya, bukan karena ada maunya, tapi memang itu menjadi karakter inherent kita bahwa kita ini orang yang menjaga silaturahim, orang yang tidak ingin menyakiti orang lain, orang yang tidak mau menzolimi orang lain. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Bimbingan kita selalu siap menjadi network kita, berkembang bersama. Ya, jadi bersama-sama untuk sama-sama maju. Nah, berikutnya ya itu kita harus peduli ke kenaikan jabatan fungsional. Nah, kita harus responsibel betul sama kenaikan jabatan fungsional kita. Jadi jangan dibiarin aja. Kita harus cek nih. Kalau saya misalnya nanti ada ya di bagian belakang ya. Jadi saya biasanya cek secara reguler tuh. Misalnya akhir per tahun atau per setengah tahun ya. Itu sudah sejauh mana sih progres akum saya? Sudah cukup belum untuk diajukan? Makanya nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya, strategi teknisnya. Nah, bagaimana dengan riset? Nah, riset ini kalau kita buat hibah kan harus memasukkan. Ya, kebetulan saya termasuk juga reviewer hibah riset ya, reviewer tersertifikasi dikti lah gitu kira-kira ya. Nah, itu kalau setiap hibah dikti ya, itu kan kita harus membuat satu roadmap riset. Ya enggak? Yang kedua diagram alir penelitian. Nah, jadi kalau kita ngajuin hibah mau nggak mau kita akan membuat roadmap riset. Makanya idealnya setiap riset kita, setiap topik yang kita riset itu punya roadmapnya. Misalnya roadmap yang paling klasikal, ya, yang paling sering dipakai, mulai dari tahapan riset dasar atau TKT 1-3, riset tahapan TKT 4-6, riset pengembangan TKT 7-9. Nah setelah itu nanti ke komersial readiness level, udah bukan TRL gitu, CRL gitu ya, lebih jauh lagi. Kalau memang mau diarahkan ke sana dari sejumlah riset yang mungkin prospektif ke arah sana. Nah, riset yang jelas ya setiap topik.
kemudian setelah itu kita harus ini organizingnya harus bagus juga nih, membuat perencanaan, pengorganisasian tuh dari pasukan ya kan, itu tadi kan kolaborator ya. Kalau saya biasanya ini buat tim ya. Jadi misalnya uh, contoh misalnya ya, tahun ini saya ada 4 hibah ya, 4 hibah, 4 hibah riset. Nah 4 itu nanti dibagi-bagi, misalnya satu topik riset timnya bisa 2 sampai 4 orang ya, campuran di situ, ada yang S3 dengan S1 atau S2 dengan S1 gitu. Jadi masing-masing riset atau hibah itu ada timnya yang kerjain ya. Jadi saya keinginan saya sih semua bimbingan saya risetnya gratisan lewat hibah tadi. Jadi kalau bimbingan lagi banyak ya udah harus banyak play hibah. Kalau bimbingan sedikit ya udah sesuaikan aja. Selain karya juga kita lihat siapa yang akan mengerjakan. Nah ini tim-tim ini nanti kita supervisi, monitoring. Nah itu ya sampai eksekusi, gimana progresnya, udah sejauh mana, ada masalah di mana. Nah kadang perlu dikasih ini, kadang perlu dikasih dikasih target. Oke, karena udah selesai, coba saya tunggu misalnya 2 minggu lagi draftnya jadi ya, supaya ada target-targetan ya, karena berkaitan dengan durasi riset, durasi proyek, berkaitan juga masa studi mahasiswa ya, kita yang jelas menyampaikan mereka ya. Dan menjadikan mahasiswa lulus tepat waktu sebagai sebagai milestone penting bagi saya ya. Jadi bukti apakah saya bisa membimbing dengan baik dan benar, itu salah satunya indikator lulus tepat waktu gitu. Jadi kalau saya ngebimbing S3 5 tahun, saya gagal, kenapa saya nggak bisa membuat lulus 3 tahun ya, harusnya memungkinkan ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini merles lah mayoritas yang berhasil 3 tahun ya. Jadi mungkin dari sekitar berapa ya dengan S3 saya misalnya itu lulusnya 3 tahun paling lama. Gimana caranya? Kita diskusikan, kita bekerja sama untuk mencapai itu. Oke, itu Bapak Ibu ya. Nah, dari hasil riset kita dihasilkan data-data itu nanti kita publikasikan ya. Kalau yang lebih jauh nanti bisa ke inovasi, tapi at least dipublikasikan. Kalau jadi laporan akhir penelitian aja itu sayang, kita nanti jarang yang mengakses, padahal kita punya kewajiban untuk mendiseminasikan hasil penelitian, sehingga generasi selanjutnya itu akan tahu sebelumnya sudah dilakukan ini ya, orang bisa baca ya. Jadi kalau bangun-bangunan itu nggak buat dari awal lagi, tapi nerusin dari apa yang sudah dicapai oleh generasi. Ini pentingnya. Nah, Bapak Ibu, itu bukan genetik. Jadi setiap kita bisa belajar nulis ini, termasuk jurnal internasional. Ya, kita nggak bisa nulis itu kita bisa belajar. Ya, cerita sedikit ya. Waktu saya S2 itu saya ada 3 tahapan riset. Nah, tahapan riset yang pertama tahapan riset yang pertama itu punya kesan bagi saya ya. Satu tahapan riset tersebut saya pakai JASLab ya, saya pakai sistem simulasi ya, in vitro yang mensimulasikan cairan kondisi di perutnya ternak, sistem fermentasi secara in vitro. Itu masih ada cipratan ininya, cairan ternak itu masih ada ya, masih agak bau lah, malu gitu. Tapi saya baru turun itu lab kami di lantai 2, office di lantai 1 ya, termasuk pembimbing itu jarak ruangannya berdekatan. Nah itu pas saya lewat ruangan pembimbing yang selalu terbuka, itu tiba-tiba pembimbing saya bilang, Anuraga sini sebentar katanya. Kamu saya dengar sudah selesai ya riset tahap 1-nya. Oh iya Prof, ini saya tunjukin, ini Prof nih,
uh, masih coret-coretan tuh, data itu masih ada di kertas kosong lah ya, baru saya record, yang baru mau saya masuk ke laptop. Nah, kata pembimbing, oke, kalau sudah selesai bagus, tolong siapkan draft publikasi. Beliau bilang jurnalnya, dan jurnalnya itu saya tahu itu jurnal top di bidang kami ya, jurnal Q1. Tolong siapkan draft publikasi dalam waktu 3 hari. Jadi dari data mentah belum saya apa-apain sampai dari draft publikasi itu 3 hari, luar biasa. Ya 3 hari itu saya keringat dingin ya, susah tidur tuh bangun lagi karena kepikiran. Itulah Bapak Ibu. Jadi saya memulai nulis itu bukan karena suka hati, bukan karena ada passion awalnya, tapi karena keterpaksaan. Sekarang saya senang ya, kalau nulis ya, senang ya. Kalau nulis jurnal senang, bukan nulis malah pusing. Nah, salah satu kiatnya Bapak Ibu, kita coba luangkan ya, menulis itu kita jadikan kegiatan rutin harian ya, dari 8 jam waktu kerja kita di kampus misalnya ya, baik itu offline maupun online, kita coba luangkan setengah jam aja, setengah jam untuk kita bisa nulis ya, nggak usah lama-lama, setengah jam tapi konsisten ya, konsisten sehari 30 menit misalnya sampai 1 jam. Kalau sehari itu kita bisa selesai beberapa kalimat atau jadi satu paragraf, jurnal itu kan isinya 20 sampai 30 paragraf. Berarti kan secara teoris dalam 1 bulan ya, bisa selesai satu manuskrip. Betul atau betul? Nah, oke lah, ada tingkat efisiensi 50% misalnya karena ada satu dan lain hal, atau perlu juga kita poles lagi ya, sehingga total anggaplah efisiensinya 50%, maka 1 bulan kali dibagi gitu. Jadi setelah 2 bulan submit, selesai itu apa? Ya udah, nulis lagi, kita buka file karena kan itu jadi kegiatan harian kita. Nah, ini yang coba saya terapkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ya, jadi yang susah itu kita ini merutinkan menulis itu sehari-hari. Di sini ada lagi yang lain, nanti kita bisa diskusikan ya, bagaimana memilih target jurnal yang tepat, benchmarking jurnal atau artikel ya. Kebetulan saya juga sebelum COVID ini masih aktif ya sebagai tim dikti untuk coaching penulisan jurnal internasional. Jadi dikti itu mengadakan coaching untuk dosen-dosen yang dapat hibah dikti, khususnya hibah penelitian dasar. Kalau saya ya itu ya macam-macam lokasinya ya, kadang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau gitu ya. Saya lebih sering handle yang bagian barat, Indonesia bagian barat, tapi tentunya bersama tim ya. Jadi sekali pelatihan atau coaching dari dikti itu 2 hari, biasanya ada 4 materi, jadi ada 4 narasumber. Nah, di situ materi dulu, nah setelah itu baru istilahnya coaching per artikel. Jadi dosen ke sana harus sudah bawa artikel yang dia dapat dari hasil hibahnya dikti. Nah itu ya, jadi ada beberapa nanti kita bisa diskusikan. Ada politik dalam jurnal, bisa kita diskusikan belakang ya. Nah, karena ini topiknya kan terkait jabatan fungsional ya, jadi itu tambahan aja. Nah, Bapak Ibu, jadi penanggung jawab utama jabatan fungsional itu kita sendiri ya. Jadi yang namanya pendik, tenaga kependidikan atau pegawai, itu sifatnya membantu, bukan penanggung jawab. Kita penanggung jawabnya ya. Saya belajar ya, ketika saya mengajukan guru besar, kebetulan orang yang kepegawaian yang menangani kenaikan pangkat di departemen kami itu tidak kerja karena belum PNS. Dia dapat tawaran dari tempat lain dengan fasilitas yang jauh lebih baik ya, karena memang belum diangkat, akhirnya pindah. Nah, itu pas saat saya mau mengajukan. Nah, di situ saya belajar, oh, kita harus maju terus nih. Ada orang baru tapi masih belum banyak pengalaman. Ya, sehingga masih bingung sendiri. Saya sempat cek gitu kan. Oh, ternyata masih belum bisa nih.
Akhirnya saya coba tuh pelajari aturan, saya pelajari aturan terbaru. Saat itu masih awal-awal disosialisasikannya aturan 2019, POB 2019, yang sekarang sudah ada beberapa revisi ya, revisi terbaru beberapa kali. Itu masih revisi, masih yang awalnya POB 2019 yang revisi. Itu saya coba pelajari, kemudian saya minta template untuk isian Dupak, isian PAK ya. Nah, saya buat sendiri tuh, habis 2 bulan untuk kita entry semua karya dari pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, penunjang. Jadi moralnya saya masih agak hafal tuh Bapak Ibu. Oh ini tempatnya di sini, hukumnya sekian, ya, apa yang boleh, apa yang enggak. Itu satu sisi saya bersyukur juga, ya karena kondisi, tapi kondisi jadi banyak belajar. Nah jadi begitu selesai, ya, kalau kita menyerahkan ke kepegawaian, pendik itu kan ada antrian ya Bapak Ibu ya. Misalnya yang mengajukan tuh ada 4 orang, 5 orang, maka akan urut kacang siapa yang masuk duluan. Nah, kalau kita buat sendiri, kita bisa percepatan. Jadi nanti si pendik itu sifatnya ngecek. Oh, Bapak ini sudah lengkap. Oh, Bapak kurang ini, kurang itu. Nah, saya gunakan itu. Ya, saya gunakan itu, saya buat sendiri, nanti pendik ngecek, ada kurangnya saya perbaiki, lagi itu akan mempercepat proses. Oke, nah. Jadi kita penanggung jawab, kita punya impian, kita punya target, maka kita harus memperjuangkan. Nah kemudian dari sekarang Bapak Ibu yang masih muda khususnya itu punya folder sendiri, folder untuk menyimpan SK, menyimpan surat tugas, sertifikat. Ya kita masukin dulu, baik itu folder elektronik di laptop kita atau folder untuk dokumen-dokumen dokumen hard copy-nya ya. Kita masukin, nanti kalau ada waktu misalnya ketika mahasiswa udah libur, kita tinggal cek tuh, oh ini udah terkumpul sekian banyak, kita pilah-pilah, oh ini pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang. Kemudian kita entry, lihat oh sudah pergerakan kom kita cukup atau enggak, gitu Bapak Ibu ya. Jadi sambil nanti kita cicil tuh input PAK-nya, usulan angka kredit itu. Nah, kalau kita sudah cukup kan kita diajuin. Tapi kalau belum cukup kita lihat apa nih yang kurang. Oh ternyata saya kurang nih di pengabdian. Harus banyak jadi narasumber ya. Udah komunikasi sama mahasiswa. Ada cara apa saya ngisi lah gitu. Misalnya begitu kan bisa. Ya. Yang penting dibuatin sertifikat aja lah. Kita bisa melakukan kegiatan yang kurang. Ya. Saya pikir atau misalnya yang paling sering kurang kan penelitian ya Bapak Ibu ya. Oh saya masih kurang misalnya hukumnya kurang 100 lagi. Nah, data mana yang bisa saya ambil dari data dari folder penelitian kita atau proyek-proyek kita, apa yang bisa kita publikasikan ya. Oh kurangnya 100, berarti perlu berapa paper nasional, internasional sebagai first author, first and corresponding atau corresponding saja. Itu kita bisa atur gitu. Kita perlu planning ini, jadi setahun sekali lah setidaknya kita monitor. Idealnya 1 semester sekali. Nah, bagian terakhir sebelum kita diskusi Bapak Ibu, bagi saya ini kuncinya keseimbangan. Bagaimana kita bisa menjaga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini perlu keseimbangan. Ya, kalau kita lihat tuh apa yang ada di alam semesta ini, ya, ayat-ayat kauniyah istilah, itu mengajarkan kita untuk bisa seimbang atau namanya at-tawazun, ya, seimbang. Contoh di atom ya, dari struktur yang sangat-sangat kecil, misalnya kita bicara atom ya, ada neutron ya, proton, elektron, itu atom yang stabil adalah atom yang seimbang kan ya, antara proton, elektron, neutronnya. Itu dari sistem yang sangat-sangat kecil. Kalau kita lihat sistem yang jauh lebih besar ya, misalnya jauh alam semesta yang sangat-sangat makro, kita lihat seimbangan itu ya luar biasa. Ya, kalau di ilmu gizi ada konsep keseimbangan, misalnya asam amino yang seimbang ya, antara misalnya khususnya yang defisien atau yang esensial, ya, limiting amino acidnya sedikit, misalnya kita bicara antara lisin, metionin, tryptophan, ya, threonin dan sebagainya. Itu konsep di ilmu gizi. Di setiap bidang ilmu saya lihat ada keseimbangan. Di matematika ada nggak? Ya ada.
Misalnya apa? Kalau kita bicara kalkulus, ya, misalnya anggaplah yang mudahnya fungsi kuadratik ya. Fungsi kuadratik keseimbangan itu yang titik optimum itu, ya, turunan pertamanya sama dengan 0 misalnya. Ya di situ. Ketika lajunya itu, ya kalau kita bicara ini ya, turunan ya sama dengan 0. Nah di situ titik itulah optimalnya. Itu di banyak ilmu saya lihat keseimbangan itu penting. Nah, maka apa yang perlu kita jaga keseimbangan itu, misalnya antara karir dan keluarga. Ya, karir kita sebagai dosen harus berkembang, tapi keluarga kita juga harus kita perhatikan. Ya, kita menjaga keharmonisan dengan istri, juga dengan anak-anak. Ya, harus cari momen. Misalnya, udah terlalu sibuk nih, nanti kita harus balance nih. Ayo, nggak harus yang mewah-mewah, yang sederhana aja. Jalan-jalan ke kampus, atau apa yang ini yang sederhana tapi bisa bersama. Misalnya kalau saya, ya alhamdulillah saya sangat dibantu oleh istri ya. Misalnya, cekin ngajinya anak-anak. Nah itu kan bagian dari kita menjaga keseimbangan, ya. Jadi misalnya habis sholat maghrib, kalau bos di rumah kan istri ya, itu tolong dicek ngajinya anak-anak ya. Oke, ya. Istri ngecek siapa, saya ngecek siapa, ngajarin siapa. Itu salah satu bagaimana kita menjaga keseimbangan. Nah, kemudian menjaga keseimbangan antara akal kita, ya, otak kita, fisik kita, dan mentalitas kita, spiritual. Itu perlu kita jaga. Jadi kita belajar sebagai dosen kan berkembang akal kita ya, analisis kita, berpikir kritis kita, dan sebagainya berkembang. Jadi kalau sebagai dosen aman lah sisi pengembangan kognitif. Tapi jangan lupakan fisik. Ya, kita butuh waktu nih, exercise ya. Saya pribadi sih dulu praktisan 2 jam seminggu lah. 2 jam seminggu. Kalau kita praktis per hari boleh, misalnya 10 menit atau 15 menit per hari untuk exercise. Nah ini penting. Kemudian menjaga spiritual kita, mentalitas kita, ruhiyah kita. Nah kalau saya pribadi itu kita upayakan menjaga amalan wajib, ya, ditambah-tambah dengan sunnah. Misalnya, bagaimana kita berusaha menjaga untuk sholat tepat waktu. Ya. Jadi kalau begitu azan, ya kita stop. Ya, itu bagian dari kita menjaga keseimbangan dan juga disiplin terhadap waktu. Nah, kita upayakan, kecuali kalau hal-hal yang sangat-sangat urgen, tapi itu nggak boleh terlalu sering. Ya jarang-jarang aja, kan namanya juga urgen ya. Kalau ada ada sesuatu yang sangat tidak bisa ditinggalkan, jadi kita upayakan. Nah kemudian ini yang perlu kita jaga keseimbangan antara aspek manajerial, administrasi Bapak Ibu dengan saintifik, ya. Jadi tugas dosen kan nggak akan bisa lepas Bapak Ibu ya, dari manajerial, manajemen, administrasi, kita harus ngurus akreditasi, kita harus ngurus apa lagi ya. Dan seringkali urusan ini memakan 70-80% waktu kerja kita. Ini pengalaman saya pribadi ya, coba Bapak Ibu lihat ya. Ini luar biasa, ngurusin akreditasi dan sebagainya. Saya sekarang ketua jurusan, ketua departemen ya. Itu di atas kami ada dekan. Nah itu ya harus mikirin ini juga nih. Ada 3 program studi, S1, S3. Waduh, ini ada yang S3 nih, akreditasinya harus diperpanjang misalnya gitu ya. Terus yang S1 arahan dari pimpinan harus buat akreditasi internasional. Gitu. Karena ngejar iku ora iku kudu iku ya. Iku kan capaian-capaiannya. Ya itu gimana pun itu harus kita kerjakan ya. Tapi juga jangan lupakan sekali lagi Bapak Ibu, kebutuhan saintifik kita, produktivitas. Tadi at least kita luangkanlah ya waktu untuk mengarahkan bimbingan-bimbingan kita. Kemudian kita sediakan waktu setengah jam lah sehari untuk tulis. Kalau lebih banyak lebih bagus Bapak Ibu. Ya, tapi at least tadi bisa seperti itu. Time management ini penting ya. Saya terus terang belajar mengenai time management itu ketika 2013-2018 saya masuk di rektorat ceritanya.
masuk apa istilahnya eselon 4 ya, sebagai kasubdit atau di tempat lain namanya wakil direktur. Jadi ada rektor, wakil rektor, direktur, nah di bawahnya direktur itu ada kasubdit atau wakil direktur. Itu saya menjadi kasubdit untuk karir. Jadi menyambungkan lulusan IPB dengan dunia kerja. Rekrutmen ya, tadi saya lihat ada pusat karir juga di Polban ya. Sempat saya ke Polban urusan pusat karir. Sempat waktu itu ketemu Bapak Wakil Rektor ya. Wakil apa ya? Ketua ya namanya ya kalau di Polban itu ya. Rektornya ya. Maaf, direktur, wakil direktur ya. Ketuanya kan direktur ya. Sempat ke Polban untuk acara karir gitu. Sempat. Nah jadi itu sehari-hari urusannya panjang. Pak ada yang mau rekrutmen dari Nestle, dari mana, itu harus dilayani semua kan. Nah saya lihat ritme itu ada kosongnya ketika habis sholat asar. Jadi setelah sholat asar ya, istrinya dokter jam 3:30 gitu ya, atau jam 4 kurang seperempat itu saya punya waktu sampai datang waktunya harus jemput istri. Istri saya ngajar juga di divisi, jadi nanti 4:30 atau jam 4 tergantung kondisi ya, saya tunggu panggilan aja. Nah di saat tunggu panggilan itu habis selesai waktu untuk nulis tadi setengah jam itu di situ ketuanya ya. Nah, jadi ada waktu di situ ya udah, alhamdulillah ya. Bapak Ibu, sebelum kita diskusi ini penting sekali ya, bagi kita bisa memudahkan urusan orang lain ya. Jadi anggapan bahwa kalau bisa dipersulit kenapa tidak, nah itu harus kita buang jauh-jauh. Kita harus berupaya menjadi orang yang memudahkan urusan orang. Memudahkan bukan menggampangkan loh Bapak Ibu ya. Kalau menggampangkan tuh ya nggak kita pedulikan sebetulnya. Ini memudahkan, misalnya bimbingan kita. Jadi kalau misalnya contoh saya ambil kasus bimbingan ya. Bimbingan itu standarnya beda-beda ya. Jadi ada yang bagus sekali, ada yang juga kesulitan. Nah, sehingga kalau saya pribadi mungkin orang bilang standar ganda ya, tapi betul. Jadi saya menerapkan standar yang berbeda untuk setiap bimbingan. Ada yang dikasih standar yang tinggi ya, karena dia mampu untuk itu. Ada juga yang standarnya bawah. Yang penting dia lulus. Yang penting sama-sama lulusnya. Kalau misalnya S1 maksimum 4 tahun, S2 maksimum 2 tahun, S3 maksimum 3 tahun. Jadi saya ubah tuh. Mungkin bimbingan saya juga merasakan ya, kok si ini dikasih bebannya nggak terlalu besar, sementara yang lain dikasih lebih banyak. Sebetulnya di situ kita ingin potensi itu bisa masing-masing orang bisa optimal ya, sesuai dengan potensinya. Nah itu jadi kita mudahkanlah urusan orang lain ya. Insya Allah nanti akan memudahkan urusan kita. Ya, kemudian berusaha menghindari perilaku zolim. Zolim ini luas sekali nih Bapak Ibu. Kalau tuan tanah, dia yang punya banyak tanah, perilaku zolim dia probabilitas terbesarnya adalah mengambil tanah orang lain ya tanpa hak. Misalnya dia tahu nih tanah sebelah status ininya bermasalah, ya status tanahnya bermasalah, dia mainin tuh. Ya, atau melebarkan patok ya, dimajuin misalnya 1 meter atau berapa meter. Nah itu bagian dari kezoliman. Zolim itu lawan dari kata adil. Al-adlu sama zolim ya. Nah untuk dosen di mana peluang berbuat zolimnya itu adalah pada karya orang lain. Misalnya ada data orang lain atau data mahasiswa kita ya, yang itu sebetulnya belum ada akarnya dengan kita, tiba-tiba dipublikasiin sendiri aja, itu bentuk kezoliman. Kita melakukan itu oke, mungkin kita bisa dapat banyak, tapi nanti efeknya itu ya, orang yang zolim itu nanti nggak beruntung, kasihan, sayang ya. Nah jadi kita upayakanlah memudahkan urusan orang, nanti akan ada aja ya kemudahan-kemudahan di luar yang kita bayangkan. Nah sama kita berusaha sebisa mungkin menghindari berbuat ya, data orang lain, kemudian publikasi orang lain. Insya Allah nanti akan datang berbagai kemudahan. Motivasi ya, memotivasi
bimbingan-bimbingan khususnya yang pasca sarjana. Jadi uh, berapa tahun lalu ya, sekitar 3 tahun ya, saya 3 tahun lalu itu saya kepikiran kan bimbingan udah cukup mulai banyak gitu. Kenapa nggak kita buat Liga Scopus? Jadi Liga Scopus ini saya urutkan nih bimbingan-bimbingan ya dari ranking tertinggi sampai terendah. Tertingginya dari mana? Tertingginya pertama dari H-index, yang kedua dari jumlah publikasi, yang ketiga jumlah citasi. Gitu ya. Jadi diurutin. Nah itu saya rilis saya tergantung ya. Tapi at least per semester ya. Kalau nggak per semester per tahun dirilis. Dirilisnya ada, kebetulan saya ada grup bimbingan ya, isinya ada 120 atau 130 orang dari S1, S2, S3. Saya rilis ini klasemen Liga Scopus gitu kan. Ya kelasnya. Tapi kadang sesekali juga di share di Facebook, kadang-kadang ya. Kalau ingat, karena bukan user yang begitu aktif di Facebook. Nah itu jadi untuk motivasi aja nih Pak Moderator. Nanti mudah-mudahan dengan itu, wah kadang nanti bimbingan tuh begini, Pak saya belum masuk liga nih, belum ada publikasi. Oke bagus, ayo buat. Nah gitu kan. Kadang ada yang termotivasi gitu kan. Atau misalnya ada yang bersaing, lain kali saya mau lebih baik lagi dari si ini. Oke gitu. Namanya pastabik al khairat, berlomba-lomba dan kebaikan. Ini untuk memotivasi karena saya pikir juga banyak ada sejumlah bimbingan yang mendapatkan manfaat dari Liga Scopus ini. Misalnya ada satu orang dia dapat beasiswa ya, karena lewat publikasi kan. Sekarang salah satu penilaian beasiswa itu khususnya S3 itu lewat publikasi. Jadi ada misalnya yang dapat beasiswa ke Polandia misalnya untuk S3 ya dengan achievement publikasi misalnya lewat beasiswa pemerintah Polandia atau NAWA. Itu ada beberapa orang, ada juga yang ke Jepang ya, macam-macam. Saya pikir ini akan membantu juga untuk masa depan masing-masing ya. Itu sih Pak, jadi simple aja idenya, cuman saya ngerjain memang. Jadi ya udah saya buat yakin satu-satu nama bimbingan gitu kan. Wah, emang perlu waktu berapa? 2 jam sendiri misalnya untuk mengupdate data liga itu. Gitu Pak Iwan. Baik, menarik ya. Terima kasih nih, bisa saya contohin nanti ya. Saya bikin Liga 2 deh. Kalau Prof Anuraga Liga 1-nya saya bikin Liga 2 dulu lah. Liga 2 Scopus nanti ya. Baik, saya kira menarik ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, apa bisa ditampilkan panitia dari chat dulu, atau Bapak Ibu yang mau bertanya boleh langsung raise hand ya, nanti kita kasih kesempatan. Kalau saya ya. Nah, nanti ketika dapat ada mahasiswa bimbingan ya, kalau S1 itu saya akad dulu di awal. Karena kan S1 mereka itu pengalaman saya, kalau kita minta untuk nulis jurnal mereka nggak mau, bukan interest mereka. Nah, mereka maunya ikut project gratisan, lulus cepat, udah 4 tahun kurang. Nah itu interestnya mereka, kita harus pahami. Kalau kita minta dia suruh nulis jurnal, untuk apa? Mereka juga nggak penting kan. Maka tapi saya pengen tetap kita ada akadnya. Jadi kalau S1 saya bilang nanti ini kan dikerjain ya, ini hibah full cover. Jadi nanti setelah lulus nanti akan saya publikasikan. Jadi kamu semua namanya masuk. Itu untuk S1 tuh beda-beda nih, S1, S2, S3. Jadi kita akad di awal. Gimana, sepakat nggak? Sepakat Pak? Ya, nggak pernah sih kalau S1 ada yang bilang nggak sepakat. Karena kan bukan interest mereka kan. Jadi itu. Nah kalau S2 itu intinya gini, kalau bukan project saya nggak berani untuk mempublikasikan. Itu saya pribadi begitu. Kalau nggak project saya nggak berani. Karena mahasiswa S2 yang bukan project sejauh ini ya. Nah kalau yang project biasanya begini, kan ada syarat publikasi, syarat lulus. Itu bisa lewat conference, bisa lewat jurnal. Nah itu biasanya saya minta yang S2 itu kalau dia project dan saya ada keperluan ya untuk first author itu kita akad dulu, nanti kamu lulus lewat seminar ya, nanti full, dan itu sebagian kecil data, full datanya akan dipublikasikan. Itu sebelum guru besar ya Pak ya. Kalau udah guru besar kan ya udah selesai, maksudnya kita tinggal promote bimbingan-bimbingan, mereka ayo first author gitu. Jadi strategi itu akan berbeda sesuai dengan situasi. Nah, kalau S3 sudah jelas. S3 itu untuk lulus perlu 2 paper first author. Jadi kalau S3 sih nggak bisa diutak-atik. Jadi ya udah, kalau ini project yang ngerjain S3 ya udah untuk mereka.
Jadi kita ngebaginya gitu. Makanya setahun itu ya biasanya sih pertama harus ada project ya, yang kedua kalau bisa lebih dari satu ya, 2 atau 3 ya kan. Kalau hibah dikti boleh 4 ya maksimum ya, 2 ketua 2 anggota kalau dikti ya. Kalau tambah dari private atau apa kan bisa nambah. Nah gitu, jadi kita intinya supaya nggak zolim kita akad dulu di awal gitu ya. Gimana, sepakat nggak sepakat pak, ya udah nggak apa-apa nggak sepakat. Nah, tapi yang jelas kalau S3 itu nggak bisa karena memang mereka perlu perlu first author untuk lulus 2 buah. Jadi di tempat kami ada persyaratan begitu di ITB. Jadi itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Mungkin boleh nggak sepakat tapi sejauh ini saya terapin itu. Nah karena sekarang udah guru besar ya udah mereka aja bimbingan aja first author. Karena kan ya sudah. Nah kalau first author itu kalau saya first author saya tidak akan pernah minta mereka yang nulisin jurnal. Itu tugas saya. Itu adalah selain saya punya memang akadnya hibah, saya akan nulis dari awal. Gitu. Saya hanya perlu data mentah dari mereka. Mana data mentahnya? Excelnya ya. Mereka kan di labnya tuh. Sambil kita dari waktu ke waktu kita kontrol, nanti data mentahnya setelah mereka selesai riset itu yang dikirim ke saya. Nanti saya akan mengolah data ulang, analisis statistik ulang. Kenapa? Sejauh ini pengalaman 90% data olahan mahasiswa itu salah. Kenapa bisa begini ya ngolah datanya? Itulah saya. Jadi kalau saya sebagai pesawat, saya harus benar tanggung jawab mulai dari scratch ya, mulai dari data mentah kita olah data ulang, ya, buat tabel, buat grafik, kemudian kita nulis dari A sampai Z-nya. Jadi ya itu mungkin yang saya praktekkan ya Bapak Ibu ya. Memang akan perlu energi lebih besar, ya, tapi ya nggak apa-apa. Memang itu bagian dari tugas. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Yang kedua tadi apa tadi? S3. Lektor ya, yang publikasi ketika S3 ya. Iya. Oke. Nah, saya baru persis pekan lalu itu ngisi acara yang mirip dengan ini Bapak Ibu di IAIN Pekalongan ya, di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Nah, di situ saya dipanel dengan Prof. Saiful Anwar. Prof. Saiful Anwar itu penilai dikti tim kecil. Jadi kalau di dikti itu kan ada reviewer usulan ya, usulan guru besar, usulan rektor kepala ya. Itu wakil dari institusi. Nah, tapi itu reviewer. Nanti dikti itu ada tim kecil. Nah, tim kecil inilah yang sangat-sangat powerful ya. Mereka yang buat kebijakan, mereka yang memvalidasi. Kalau Bapak Ibu ngusulin tuh ke rektor kepala guru besar masuk ke sistem PAK-nya dikti, nanti di bagian akhir kita validasi. Nah, ini tim kecil ini yang luar biasa powerful. Nah, ini saya bersyukur ketemu Prof. Saiful Anwar ya persis pekan lalu. Nah, hubungannya dengan pertanyaan kedua apa? Nah, di situ ada pertanyaan yang sama dan beliau menjelaskan. Gitu. Ini pernyataan artinya yang saya tangkap langsung mudah-mudahan nggak salah tafsir ya, dari beliau. Jadi memang ada juga di aturan diktinya. Jadi karya ilmiah semasa S3 boleh digunakan atau diakui angka kreditnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus menyertakan kebaruan minimal 50%. Kebayang nggak? Jadi kalau kita dilihat disertasi kita sama persis dengan publikasi, setelah disertasi nggak masuk. Nah ini luar biasanya. Memang intinya nggak mudah Bapak Ibu ya. Maksudnya ya banyak obstacle lah. Jadi harus misalnya gini, kita bisa ngecek ya, misalnya di chapter disertasi kita ada 4 tabel misalnya, atau 5 tabel. Nah kita buat yang persis sama, copy paste, hanya menyesuaikan format, submit ke suatu jurnal, itu insya Allah nggak akan diterima, itu nggak diakui. Itu saya banyak belajar pekan lalu. Jadi yang boleh itu kita harus kita harus benar-benar permak sehingga cara nampilin tabelnya, cara buat grafiknya itu benar-benar kelihatan perbedaannya. Gitu Bapak Ibu. Nah, satu lagi, meskipun boleh diakui, misalnya sudah kita modifikasi sehingga 50% kelihatan baru minimalnya, 50% barunya, itu tetap tidak bisa dijadikan syarat khusus. Jadi syarat khusus itu kalau
rektor ke lektor kepala kan syarat khususnya jurnal nasional terakreditasi ya, minimal Sinta 2. Ya kan? Bapak Ibu bisa cek yang aturan tertentu. Minimal 1. Ya. Nah, kalau ke guru besar syarat khususnya adalah ya, jurnal internasional bereputasi, tergantung apakah dia itu reguler ya, reguler dengan masa kerja di atas 20 tahun, reguler dengan masa kerja di bawah 20 tahun, dengan reguler dengan loncat jabatan fungsional, beda tuh aturannya. Ya. Jadi kalau semakin muda itu semakin semakin apa ya? Semakin berat gitu. Ya, kalau misalnya yang reguler lebih dari 20 tahun minimal SJR-nya Simago Jurnal Rank-nya itu nilai SJR-nya 0,15. Tapi kalau kurang dari 20 tahun minimal 0,5. Nah, atau impact factor minimal 1,0. Itu ada di secara keliru. Ya, jadi syarat khusus itu kalau dari disertasi tidak boleh, Bapak Ibu. Ini yang saya pahami dari aturan dan yang saya pelajari dari Prof. Saiful Anwar. Ya. Gitu. Jadi bahkan saya juga kaget juga Mas di acara kemarin ya. Prof. bilang, saya yang memvalidasi ini. Saya yang memvalidasi usulan Mas Anuraga. Waduh. Jadi beliau luar biasa. Alhamdulillah divalidasi ya, disetujui gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita pelajari aturan dengan detail ya, kita akan tahu rambu-rambunya di sini, di sini. Sehingga kita bisa menyusun strategi sejak awal. Gitu tadi Pak Juniarto ya. Yeah. Gitu Pak. Jadi jangan copy paste langsung, nanti kita yang repot sendiri. Gitu. Kalau secara khusus ke rektor kepala apa tadi Prof? Jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 minimal Pak. Kalau jurnal yang